Semua orang kenal dengan garam. Jadi kita tahu garam itu mengandung natrium dan juga karena ada fortifikasi maka garam itu mengandung yodium. Nah, berapa sebetulnya kebutuhan garam? Kebutuhan garam pada orang dewasa dalam satu hari itu hanya berkisar 1.500 sampai dengan 2.000 mg. Itu artinya 1 sendok teh saja dalam satu hari. Ya, tentu kekurangan natrium juga akan memberikan dampak, tetapi kelebihan natrium itu akan lebih berbahaya karena kelebihan natrium bisa menyebabkan hipertensi. Ya, kita tentu memahami bahwa kelebihan natrium atau penyakit hipertensi itu banyak sekali sekarang ini terjadi di masyarakat kita. Ya, nah, hipertensi itu penyakit yang akan menyebabkan banyak gangguan. Kita sudah memahami bahwa penyakit hipertensi ini bisa menyebabkan gangguan yang banyak, misalnya bisa ke syaraf, bisa ke yang lain-lain, bisa kemana-mana. Nah, tentu kita juga ingin supaya natrium yang kita konsumsi sehari-hari itu jumlahnya tidak terlalu banyak, seperti tadi hanya 1.500 sampai 2.000 mg atau hanya 1 sendok teh. Nah, kita harus menghitung ya, jadi biasanya di masakan kita, kemudian kalau kita pergi beli makanan di pasar, beli makanan yang sudah jadi ya, itu perlu kita waspada terhadap kebutuhan atau natrium kita dan berapa sebetulnya jumlah natrium yang ada di makanan kita. Selain natrium, maka ada hal lagi yang ada di dalam garam yang juga sangat penting, yaitu apa? Yodium. Yodium itu sangat penting bagi kita ya. Kebutuhan yodium pada orang dewasa itu hanya berkisar 15 mikrogram. Jadi sangat kecil, hanya mikrogram. Tetapi jika yodium ini tidak dipenuhi maka akan menyebabkan banyak hal, yaitu bisa menyebabkan penyakit gondoendemik. Nah, gondoendemik ini biasanya dihubungkan dengan gangguan pada pertumbuhan, ya. Baik pertumbuhan kalau ibu hamil maka pertumbuhan bayinya, kecerdasan bayinya dan lain sebagainya. Ya, jadi gondok atau kretinisme. Ya, jadi kretinisme ini juga akan memberikan dampak yang sangat luas, baik itu pada ketahanan nasional maupun pada performance. Ya, karena orang-orang yang kerdil itu tentu akan memberikan citra negatif pada suatu negara. Kita tahu bahwa di hampir semua garam itu di kita itu sudah tertulis fortifikasi yodium, sudah difortifikasi yodium. Tetapi masih ada banyak kekeliruan di dalam keluarga dalam memperlakukan yodium. Yang perlu diingat, yodium itu tidak tahan panas. Nah, biasanya ibu-ibu yang di dalam rumah tangga atau kita melihat di orang-orang yang berjualan, itu garam didekatkan di dekat dapur, di dekat api. Nah, itu sudah tidak boleh. Jadi garam itu harus diletakkan jauh dari api sehingga tidak panas. Jadi tidak tahan panas. Itu kesalahan pertama. Kesalahan yang kedua, garam ini dimasukkan di dalam makanan sayur misalnya, sebelum sayur itu diangkat, ya sudah dimasukkan, ya dicampur dengan tadi kemudian dipanaskan. Itu tidak boleh karena yodnya akan rusak. Jadi perhatikan pada keluarga-keluarga yang ingin anaknya nanti bertumbuh dengan baik, yang tidak terjadi gondok, tidak terjadi kretinisme, maka perlu diperhatikan penggunaan garam kita. Ya, kelihatannya sepele, tetapi garam ini sangat besar perannya. Baik, jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.